8M. Baik. Pertama Aldino. Kenapa? Tidak ada keterangan. Arya. Ataya. Azrim. Desta. Desta. Devita. Dewi. Dinda. Fairuz. Faizal. Fajarina. Fatima. Florista. Hafiza. Haidar. Kaila. Haikal. Maratul. Muhammad Fahri. Maratul Fitri. Muhammad Fadil. Muhammad Hafid Rafi. Muhammad Hafiz Afriansa. Naufal Tegar. Rehan. Rio. Sabik. Salma. Sekar. Stella. Syasya. Vina. Fiona. Ya. Fiona. William. Yunita. Kenapa? Ziau. Baik, Pak Guru sudah mengabsensi atau presensi kalian. Gimana? Silakan sekarang perhatikan keliling kalian atau di laci kalian. Apakah ada sampah ataukah tidak ada? Silakan. Kalau ada sampah, silakan dibuang di tempat sampah depan. Ada? Bersih semuanya? Bersih? Dibuang dulu aja. Kebersihan, walaupun itu di kelas ya, walaupun di kelas harus yang namanya menjaga kebersihan. Halo, ketika Pak Guru bilang halo, kalian menjawab hai. Ketika Pak Guru bilang hey, kalian menjawab halo. Bisa dimengerti? Halo, hey, halo, halo, hai, hey, 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 halo. Baik, fokus ya, silakan semuanya bisa di Baik, sambil menunggu temannya membuang sampah, Pak Guru akan memberikan sebuah pertanyaan. Sebelum memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru akan membahas atau mengulas kembali materi sebelumnya, di mana materi bahasa Indonesia yang minggu lalu apa? Coba. Materi minggu lalu adalah pidato. Pidato apa? Pidato persuasif. Apa sih itu pidato persuasif? Pidato yang mengajak seseorang. Kemudian biasanya pidato persuasif itu
Kalau di sekolah biasanya oleh siapa pidato tersebut? Bapak kepala sekolah, ada lagi guru, ketua kelas. Ya, jadi materi sebelumnya kita sudah membahas yang namanya pidato persuasif, di mana pada pagi hari ini di mana Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi berupa fakta, data, opini pada pidato yang disajikan dengan tepat. Kemudian yang kedua, ada peserta didik dapat memahami informasi berupa fakta, data, opini dalam teks pidato persuasif dengan baik. Dimana sebelum memasuki pembelajaran, Pak Guru ingin mempertanyakan sesuatu. Apakah kalian mengetahui apa perbedaan fakta dan opini? Oh, coba. Fakta biasanya apa fakta? Berdasarkan data. Ada lagi fakta. Menurut kalian saja loh, so yang namanya sebenarnya apa? Asli. Kejadian yang sebenarnya. Ada lagi kejadian sebenarnya, katanya tadi ada yang asli. Apa fakta? Ya, jadi intinya adalah fakta adalah kenyataan yang ada di lapangan ya. Kemudian yang tadi opini, menurut kalian apa sih opini? Opini adalah pendapat. Oke, kemudian selanjutnya, mengapa sih penting adanya sebuah fakta di pidato? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diinformasikan sekali lagi untuk seluruh siswa kelas 9A sampai H untuk berkumpul di indoor sekarang juga. Penting dalam sebuah pidato. Sekali lagi, kenapa? Tadi untuk seluruh siswa kelas 9A sampai H untuk segera berkumpul di indoor sekarang juga. Mengapa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adalah untuk meyakinkan pendengar. Jadi fakta, kenapa fakta fakta itu penting dalam pidato, yaitu untuk meyakinkan pendengar. Kemudian selanjutnya, bagaimana kita mencari fakta? Fakta kan tadi ada di lapangan, jadi apa? Melihat dan mencari di lapangan atau di sekitar kita itu bagaimana cara mencari sebuah fakta. Baik, setelah membahas yang namanya fakta data ya, Pak Guru akan menampilkan atau materi pada pagi hari ini, yaitu menyimpulkan fakta, data, opini dalam teks pidato. Baik. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Guru bahwa tujuan pembelajaran yang pertama adalah mengidentifikasi fakta, data, dan juga opini. Kemudian yang kedua ada yang namanya memahami informasi. Jadi kalian nanti bisa memahami apa sih itu fakta, apa sih itu data, apa sih itu opini. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di mana tujuan pidato adalah untuk menyampaikan informasi, mengajak seseorang untuk melakukan hal tertentu dan memberi motivasi serta hiburan. Di mana pada pertemuan sebelumnya sudah kita membahas yang namanya tujuan pidato, di mana mengajak seseorang. Di mana coba bahas apa namanya ya? Akhirnya coba dibaca selanjutnya. Ya. Sampai selesai. Ya, jadi kenapa harus memasukkan data dan juga fakta? Agar pendengar tertarik mengikuti pidatonya.
ketika sebuah pidato mengaitkan dengan fakta dan data, pasti pendengar akan tertarik. Misalnya pidatonya banjir yang ada di SMP Negeri 7 Purwokerto setinggi 10 meter. Ya, jadi kan pasti tertarik. Apa iya sih 10 meter banjirnya? Ternyata di lapangan hanya 2 meter misal. Ya seperti itu. Jadi sebuah data bisa dikatakan menarik perhatian si pendengar. Itu yang namanya tujuan dari data dan juga fakta pada pidato. Kemudian lanjut, tadi fakta. Fakta menurut kalian apa jadi fakta ya? Hal yang terjadi di kenyataan. Coba Mas siapa namanya? Nadif, coba dibaca tentang fakta. Lihat. Fakta adalah hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar ada atau terjadi. Ya, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan sesuatu yang benar-benar terjadi. Ya, jadi nggak ada yang namanya fakta itu bohong. Misalnya, faktanya di kelas 8F siswa-siswinya berjumlah 36 siswa. Betul ya? Jadi karena di absen sudah ada, berarti adalah sebuah fakta. Kemudian selanjutnya data. Coba Mbak Syasha, coba dibaca tentang data. Data adalah sesuatu yang belum diolah, biasanya berupa angka, kemudian ada gambar, kemudian ada suara, simbol dan lain sebagainya. Jadi ketika di dalam pidato ada sebuah angka, kemudian ada sebuah yang namanya gambar, itu adalah data. Contoh, kantin SMP Negeri 7 Purwokerto berjumlah 6 kantin. Nah, 6 kantin itu adalah sebuah data. Bisa dipahami? Data adalah sebuah angka dan juga gambar ada di pidato. Contoh lagi, misalnya jumlah lampu di kelas 8F berjumlah 2. 2 di sini berarti adalah data. Bisa dipahami? Jadi bisa membedakan antara fakta dan data. Fakta apa tadi fakta? Fakta itu kenyataan yang terjadi di lapangan. Lapangan mana? SMP Negeri 7. Di tempat kejadian ya. Kemudian kalau data berarti berupa angka atau gambar dan sebagainya ya. Bisa dipahami? Baik, kita lanjut materinya. Dimana adalah contoh nomor 1, di mana Indonesia adalah negara kepulauan terdiri dari 5 pulau besar: Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Jawa. Itu adalah fakta atau data? Fakta atau data? Fakta. Kemudian yang kedua, dalam tubuh landak terdapat duri yang dijadikan alat untuk mempertahankan dirinya dari serangan hewan lainnya. Fakta. Kemudian yang ketiga, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Fakta. Kemudian sepeda yang terparkir di sekolah berjumlah 15 buah. Data. Kemudian yang kelima, fakta atau data? Data. Kemudian yang keenam, data. Baik, kalian sudah mengetahui tentang fakta dan juga data. Kemudian kita lanjut, apa itu opini? Jadi apa opini? Pendapat siapa? Pendengar. Katanya pendapat pendengar, katanya pendapat penulis, katanya pendapat opini adalah pendapat seseorang atau pendapat sendiri. Itu yang namanya opini. Lebih jelasnya bisa dibaca oleh Mas siapanya?
Mas Faisal, silakan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada Bapak Ibu guru yang sedang mengajar. Panggilan kepada Gina kelas 7C untuk menemui Bu Iva di ruang guru. Sekali lagi, panggilan kepada Gina kelas 7C untuk menemui Bu Iva di Baik, ruang guru. di sini ada yang namanya opini tadi pendapat sendiri adalah ungkapan pribadi seseorang. Jadi belum tentu sebuah fakta. Contoh, Pak Fikri adalah manusia paling ganteng di SMP Negeri 7 Purwokerto. Memang iya. Tidak ya, itu hanya pendapat dari Pak Guru di sini ya. Seperti itu contoh dari opini. Ada lagi? Ada yang bisa? Tentang opini? Memberikan sebuah contoh? Opini adalah pendapat sendiri. Ada? Ada tidak? Tidak ada? Ayo. Tidak ada. Kelas 8F, ada yang bisa memberikan sebuah contoh opini? Ayo. Kalau misalnya salah, Pak Guru tidak akan memarahi. Dimana yang penting kalian bisa mengungkapkan isi hati kalian. Apa sih opini? Opini tadi adalah pendapat sendiri, jadi belum tentu sebuah fakta. Ayo. Bisa? Bisa enggak? Salah Pak, enggak ada yang amat-amat. Ada? Cesar, mana Cesar? Cesar mana? Cesar, mana Cesar? Ayo, bisa enggak? Ya, contohnya siapa? Mas siapa ya? Pakai. Coba salah satu opini pendapat kamu. Ayo, nggak apa-apa, salah juga nggak apa. Opini adalah pendapat sendiri, jadi bisa mengaitkan misalnya tadi ganteng, misalnya tadi saya adalah manusia yang paling rajin di muka bumi ini. Saya adalah manusia paling suspek di dunia ini. Itu adalah yang namanya pendapat. Jadi pendapat adalah pendapatnya sendiri atau ungkapan sendiri. Biasanya membanggakan diri sendiri, itu yang namanya opini. Ya. Apa? Ya, Pak Fikri mirip Wigen. Memang iya, belum tentu di sana mungkin mirip Aliando. Di sini mirip Tukul Arwana, ya kan? Belum tentu itu adalah yang namanya opini. Itu yang namanya opini. Baik, sampai sini sudah paham tentang opini? Nah, itu yang namanya sebuah opini. Di sini Pak Guru memberikan contoh kalimatnya, di mana yang pertama belajar bahasa Inggris lebih mudah dari belajar bahasa Jerman. Belum tentu ya, mungkin yang orang Jerman bisa belajar bahasa Jerman dengan baik ya. Kemudian misalnya ada yang lebih dari siswanya ada yang lebih suka belajar bahasa Jerman karena cita-citanya ingin ke Jerman ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, orang kurus pasti jarang makan. Memang iya? Tidak. Contohnya siapa di sini? Ada orangnya senyum. Iya. Oke, itu yang nomor dua. Kemudian yang ketiga ada kucing adalah binatang yang menggemaskan. Ada yang bilang yang, ada yang bilang tidak. Kenapa? Karena tidak. Ada yang karena nyakar. Kemudian ada yang alergi ya. Kemudian selanjutnya ruang kelasku ramai, bisa diisi oleh pasang jendela dan ruang kelasku ramai, bisa diisi oleh 40 pasang jendela dan kursi. Jadi tidak mungkin masa dipasang jendela 40. Jadi di sini semuanya ya. Itu tidak mungkin, itu adalah sebuah opini. Kemudian selanjutnya, kopi itu cocok untuk dimakan bersama kue. Belum tentu ya, kan mungkin ada kopi, ada yang suka dengan singkong, mungkin ada kopi yang suka dengan roti ya. Tadi ada yang roti, ada yang singkong, ada yang dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari sebuah opini.
Selanjutnya kita akan yang namanya berdiskusi atau bisa dikatakan berkelompok. Silakan untuk bisa berkelompok sesuai dengan nama yang Pak Guru bagi minggu lalu ya. Silakan berkelompok. Jadi ada 6 kelompok, 1, 2, 3, 4 dan juga 5 dan 6. Silakan berkelompok. Pak Guru hitung sampai 10. Silakan seperti biasa, kursi tidak usah dibawa, tinggal bawa buku badan saja. Baik, silakan berkelompok. 1, 2, 3. Tempat duduknya seperti yang lalu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa dipahami? Halo. Hai. Halo. Baik, bisa memperhatikan terlebih dahulu ya. Di sini Pak Guru akan memberikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Di sini Pak Guru telah mencantumkan sebuah paragraf atau pidato persuasif. Silakan untuk nanti kelompok ulat. Silakan kalian menganalisis data, fakta, dan juga opini di dalam pidato atau pidato persuasif ini. Kemudian untuk kelompok namanya kelompok larva, silakan nanti menceklis atau bisa memberikan sebuah centang. Apakah kalimat tersebut fakta, ataukah data, ataukah opini? Bisa dipahami? Bisa, oke. Baik. Sebelum
Tapi zamannya namanya zaman ceria. Coba untuk kelompok 1. Tepuk jempol. Oke, baik. Silakan mulai berdiskusi, ya. Silakan untuk kelompok ulang seperti menganalisis data, fakta, dan juga opini yang ada di dalam teks pidato persuasi tersebut. Kemudian untuk kelompok larva silakan menceklis atau memberikan sebuah centang ketika fakta. Apakah menurut kalian itu fakta? Silakan diberi centang. Kemudian apakah itu data? Silakan dicentang. Apakah itu opini? Silakan dicentang. Silakan bisa dikerjakan. Jangan lupa Pak Guru beri waktu 15 menit, ya. Bisa? Ini Pak Guru sama. Bisa. Namanya siapa? Central. Misalnya kita hidup di negara di mana informasi bisa diakses dengan mudah, tetapi tidak semua itu fakta atau data, fakta atau opini menurut Anda. Kalau misalnya fakta dicetak, kalau misalnya opini dicetak. Kemudian di sini ada data organisasi kesehatan. Kita 12 juta remaja di seluruh dunia usia umur 19 tahun mengalami kehamilan setiap tahun. Itu fakta atau data. Itu kalau misalnya fakta dicetak, kalau data dicetak. Ya, fakta silakan dicetak.
Jadi nulisnya nggak usah yang namanya ya. Silakan dicabut aja nggak Pak? Baik, diperhatikan untuk kelompok ya, di mana kalau itu adalah bukan berarti jawabannya harus 7 ya. Yang penting kalian menganalisis. Di situ datanya ada berapa, faktanya berapa, bukan berarti datanya ada 7, faktanya ada 7 dan sebagainya. Bisa dipahami?
Coba yang lain untuk bisa mengerjakan. Ya, coba kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan dikerjakan, menulis ya. Lagi. Oke, proses suara adalah yang menghubungkan Aku namanya.
Nih, Bapak Guru ingin coba kelompok larva 1, silakan untuk bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan 2 orang, 1 orang, 3 orang, 4 orang. Kalau bisa 4 tempatnya maju. 4 tempat, cuma 4 kan? Kelompok larva 1 cuma 4 anak. Silakan maju semuanya. Nanti bergantian, ya. Baik, untuk kelompok ulat bisa diperhatikan, kemudian ada yang sedang mengerjakan ya, Bapak. Kemudian kelompok 5 dan 6 silakan bisa diperhatikan dan juga dilihat jawabannya. Nanti kita berdiskusi. Silakan dibuka terlebih dahulu. Fakta. Coba untuk kelompok 5, 6 dan juga untuk yang ulat. Di mana di sini pertanyaan adalah kita hidup dalam era di mana informasi bisa diakses dengan mudah, tetapi tidak semua informasi itu akurat. Fakta atau opini atau data? Sebuah fakta. Baik, silakan diberi lingkaran di sini biar kelihatan benar. Baik, itu adalah sebuah fakta. Kemudian nomor 2. Opini, coba diperhatikan. Untuk kelompok 5 dan 6, apakah ada yang setuju bahwa nomor 2 adalah sebuah opini? Kalau misalnya tidak setuju, silakan angkat tangan. Berikan jawabannya. Ya, siapa namanya? Faizal. Silakan jawabannya menurut kelompok 5 apa? Fakta. Baik, coba dibaca diulang pernyataannya. Silakan dibaca. Adalah sebuah fakta. Kenapa? Kenapa? Kenapa juga? Ya. Oke, jadi menurut kelompok 5 bahwa pendidikan seksual itu adalah penting di sekolahan ya, agar mereka mengetahui apakah ini penting, misalnya ketika berpacaran. Jadi nggak boleh yang namanya kelas 8 berpacaran ya, nggak boleh. Jadi bisa dikatakan untuk gini, jadi untuk bisa teman semangat belajar bukan berpacaran ya. Jadi adalah salah satu fakta bahwa penting adanya pendidikan seksual di sekolah. Fakta, silakan salah dicoret. Lanjut nomor 3. Ya, nomor 3. Sini menyantumkan ada kata-kata 12 juta remaja dan usia 15 sampai 19. Itu fakta atau data atau ini? Data. Baik, silakan kalau benar dihindari. Kemudian lanjut nomor 4. Nomor 4. Untuk 5-6 bisa diperhatikan temannya. Opini, coba dilihat, diperhatikan nomor 4. Di sini mencantumkan ada usia 15 sampai 24 tahun. Apakah data atau fakta? Sebuah
atas. Silakan. Berarti salah ya. Silakan dicoret. Kemudian nomor 5. Jawabannya opini. Coba nomor 5. Kelompok 5 dan 6. Coba diperhatikan nomor 5. Menurut kalian apakah itu data, fakta atau opini? Opini. Baik, berarti betul ya. Silakan dihindari. Kemudian nomor 6. Adalah baik, perhatikan kelompok 5 dan 6. Di sini ada oleh karena itu saya mendesak sekolah. Itu fakta, data atau opini? Opini. Baik, silakan dilingkari. Kemudian nomor 7. Adalah sebuah fakta. Kelompok 5 dan 6, apakah setuju dengan nomor 7 bahwa itu adalah fakta? Setuju. Oke, kalau betul silakan dilingkari. Kemudian nomor 8. Adalah opini. Coba kelompok 5 dan 6, apakah setuju bahwa jawaban kelompok nomor 8 adalah opini? Setuju. Baik, silakan dilingkari karena betul. Lanjut nomor 9. Adalah sebuah fakta. Nomor 9 apakah fakta? Betul? Betul. Silakan dilingkari. Nomor 10. Silakan dibaca. Ada sebuah opini. Apakah nomor 10 benar bahwa mari bersama-sama menciptakan lingkungan di mana remaja merasa aman untuk bertanya? Betul? Betul. Ya, itu adalah opini. Silakan bisa ditutup dulu. Baik, sekian terima kasih dari kelompok penjelasan dari kelompok Larva 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk posisi mereka. Baik Pak Guru, untuk kelompok pula silakan adakah yang memberikan sebuah pendapat terkait presentasi dari kelompok 1 Larva 1. Silakan angkat tangan. Apakah presentasinya sudah baik? Apakah kurang bagaimana? Atau kurang jelas atau bagaimana? Silakan angkat tangan. Namanya siapa? Dinda Aira. Kenapa mengatakan bahwa Larva 1 itu pendapatnya gimana? Kurang keras dalam presentasi ya. Tadi ada jadi tidak terdengar di bagian belakang teman-teman ya. Jadi untuk selanjutnya presentasinya lebih keras lagi. Ada lagi pendapatnya terkait presentasi. Kelompok 2 ada. Kelompok 2 dari Ula ada pendapat tentang presentasinya. Sama ya, kurang keras. Nomor 3 ada pendapat dari presentasi dari Ula. Kelompok Larva 1 tidak ada, sama ya, dengan kurang keras ya. Gimana untuk kelompok Ula? Apakah sudah atau belum? Silakan bisa dibacakan lagi ya. Silakan dicek.
karena waktu sudah menunjukkan 10 menit lagi pembelajaran, silakan untuk kelompok pula untuk didiskusikan kembali di pembelajaran selanjutnya ya. Jadi dilanjutkan di pembelajaran selanjutnya. Sekarang silakan kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Pembelajaran sudah selesai, sudah disimpulkannya bahwa data tadi adalah sebuah angka, simbol, dan sebagainya yang ada di sebuah pidato. Kemudian fakta adalah keadaan yang nyata di lapangan atau yang ada di sekitar kita. Kemudian opini. Opini adalah, coba Mas siapa namanya? Mas siapa? Fadil. Apa opini menurut kamu? Opini. Apa itu opini? Adalah apa? Pendapat. Pendapat. Opini apa opini? Pendapat sendiri ya. Opini adalah yang namanya pendapat sendiri atau pendapat seseorang, itu yang namanya sebuah opini. Baik, karena pembelajaran sudah selesai, Pak Guru, di sini apakah pembelajaran pada hari ini menyenangkan? Kenapa menyenangkan? Karena informasi baru. Ada lagi, ada yang mendapatkan pengetahuan baru. Oke. Baik, untuk pembelajaran selanjutnya atau pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang cara menulis pidato persuasif. Jadi kemarin kita sudah belajar yang namanya pengertian, ya, kemudian struktur, kebahasaan, kemudian ciri-cirinya bagaimana, kemudian bisa memasukkan data fakta. Jadi kita tinggal yang namanya mempraktekkan cara menulis pidato. Bisa dipahami?
Bisa ya? Baik, karena pembelajaran sudah selesai, Pak Guru akan memimpin berdoa agar apa? Agar pembelajaran selanjutnya bisa berjalan dengan lancar. Baik, Pak Guru pimpin, Bapak duduk siap gerak, berdoa dalam hati mulai. Selesai. Terima kasih pembelajaran